Nah, itu apakah memang selalu mesti dikurangi dosisnya? Karena beberapa pasien kan suka nanya ya, dok ini perlu diminum nggak? Kan lagi puasa gitu. Ya, tentunya tergantung, Dr. Vito ya. Ya. Tergantung. Jadi yang penting pasien diedukasi, ya. Pasien harus tahu bahwa dia tidak boleh kelebihan cairan dan tidak boleh tentunya kekurangan. Jadi kalau pasien itu beresiko, misalkan dengan puasa ini memang tidak sanggup minum banyak di awal, maka mungkin perlu dikurangi dosis furosemidnya menjadi hanya setengah tablet, ya. Atau ada teknik lain, ya lumayan menarik, furosemidnya digeser menjadi malam hari. Ya, dia setelah buka, dicoba saja. Apabila memang nanti ternyata responnya berlebihan, pasien menjadi tidak bisa tidur, dan tentu tidak cocok ya buat pasien tersebut. Jadi salah satu tipsnya memang individualized, gitu. Ya, makanya disarankan setiap pasien bertemu dahulu kepada dokternya sebelum dimulainya puasa. Oh gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalau misalnya orang takut kencing-kencing itu di tengah malam, sebenarnya berarti nggak beralasan ya. Soalnya kan kita juga minum bukan dikurangi sebenarnya. Minumnya itu kan sebenarnya sama, hanya waktu minumnya yang diatur ya ketika lagi puasa ya, Dokter Badai ya. Iya, betul. Diusahakan sama. Jadi misalkan kita rutin 8 gelas satu hari, ya ini kalau yang orang normal, maka biasanya tetap dianjurkan pada saat sahur 3-4 gelas. Ya, kemudian pada saat berbuka 2 gelas, dilanjutkan yang setelah sholat taraweh misalnya 2 gelas lagi. Jadi totalnya idealnya tetap sama. Bagi orang yang punya masalah mungkin lemah jantung, Dokter Badai. Nah, apakah ini memang dia harus mengurangi minum ketika puasa atau cukup seperti begitu aja cara minumnya? Ya, yang penting pasien diedukasi ya. Jadi pasien tahu bahwa dia tidak boleh berlebihan, tetapi tidak boleh juga terlalu kurang. Idealnya memang disuruh menyesuaikan sendiri. Ya, kalau memang dia respon kencingnya tidak banyak, ya kemudian minumnya ternyata juga dia hanya sanggup minum 2 gelas, ya berarti jangan-jangan dosis furosemidnya dikurangi setengahnya. Memang individualis sih. Pokoknya ternyata yang menarik memang ada ya ternyata konsep dosis dikurangi dan juga ada konsep obat itu dirubah waktunya dari pagi menjadi malam. Ya, take home message-nya gitu. Nah, sekarang yang tadi udah bahas mengenai orang yang lemah jantung, yang umumnya menggunakan obat-obatan yang bikin buang air ya. Lalu ada juga kalau obat-obat yang berhubungan dengan obat jantung seperti yang sekarang banyak dibicarakan, biasanya sih minumnya kan sekali sehari ya. Menangkap juga obat-obat, sama juga obat-obat darah tinggi, biasanya kan juga sekali sehari. Nah, sekarang mungkin gitu, Dokter Badai, kalau bagaimana dengan obat-obat yang perlu diminum ketika mereka punya kondisi misalkan pernah pasang ring atau mereka pernah serangan jantung sehingga perlu minum obat pengencer darah, Dokter Badai. Apakah boleh mereka sahur minum obat tersebut atau sebaiknya buka puasa ketika mereka lebih kenyang? Nah, itu banyak yang tanya juga, Dokter. Setahu saya sih konsep obat-obatan yang 1 kali sehari berarti dia sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh selama 24 jam ya, apalagi kalau sudah lama meminum obat tersebut. Jadi dalam darahnya kadarnya itu akan stabil, akan di rentang di dosis tertentu ya, di mana di dosis itu dia akan memberikan efek. Jadi timingnya apakah pagi ataupun malam tidak masalah. Yang penting untuk obat-obat yang mengindius lambung dimakannya tentu harus idealnya setelah makan. Misalnya Aspilet. Sekarang kalau misalkan mereka, misalkan gini, Dokter Badai, mereka ini kan kadang-kadang pasien-pasien kita ini, mereka mungkin ya karena sekarang takut ke rumah sakit, lantas nggak minum obatnya. Nah, itu kita perlu kasih edukasi kepada pasien bahwa sebenarnya obat tersebut justru yang membuat mereka tetap stabil. Karena kadang-kadang mereka pikir gini, udah baik, terus sekarang takutlah ke rumah sakit, udahlah, nggak usah diminum aja gitu. Ya, itu mungkin masalah kita semua ya, masalah detak jantung ya, Dr. Vito. Pasien-pasien memang menggunakan logikanya bahwa kalau tidak ada keluhan, kenapa minum obat?
ya kita bantu jelaskan memang dengan edukasi bahwa obat tersebut efeknya rata-rata untuk 24 jam. Ya, dia akan memberikan khasiat tertentu yang tujuan utamanya mungkin bukan untuk mengurangi keluhan, tapi untuk mencegah serangan ulang. Dari mekanisme sudah dibuktikan secara ilmiah, dan yang kedua, kalau obat-obatan medis ini sudah diuji coba, ya, diberikan pada sekelompok orang setiap hari terus-menerus, kemudian diberikan kepada sekelompok orang lain yang kemudian tidak diberikan pada kelompok yang satunya, dan ternyata terbukti pada kelompok yang diberikan obat tersebut terhindar dari serangan ulang, ya, dengan konsumsi yang terus-menerus. Kalau terlewat 1 atau 2 hari tidak apa-apa, karena memang wajar obat itu sendiri masih punya rentang kalau sudah biasa diminum rutin, ya. Tetapi kalau sudah lewat 3 hari, 4 hari, 5 hari, kadarnya dalam darah akan turun, ya, dan efek yang diharapkan tidak akan tercapai. Berarti kita khawatir berlebihan juga ya, kalau memang ternyata memang tadi kita tahu, aduh kayaknya kelewat nih, segera dimulai lagi aja ya. Tetap aja memang kita dibutuhkan. Dokter Badai tadi mengatakan karena ada beberapa yang bilang suaranya kecil nih tadi Dokter Badai, tapi kalau saya sih ini saya angkat lagi dengan tangan nih. Ya, mungkin sinyal juga Dokter Badai. Oh iya mungkin ya, nanti sinyal juga, saya udah pindah, ini pindah rumah lagi deh kalau begitu. Tapi yang sinyalnya bagus. Ini saya sambil lihat Dokter Badai di sini soalnya. Kelihatan Dokter Badai. Jadi kita sambil lihat. Nah, jadi Dokter Badai tadi berpesan bahwa kalau kita memang sudah harus minum obat, kita rasa perbaikan memang juga karena memang bagian dari ya, obat tersebut yang menjaga kita. Jadi tenang saja makanya. Kalau bisa diteruskan ya, kalau bisa dilanjutkan. Ya, Dokter Badai, ini biasanya pasien-pasien jantung ini juga bermasalah, kadang-kadang mereka pikir gini, saya ini selama Ramadan boleh gerak tubuh nggak sih? Boleh nggak sih kita olahraga gitu? Maksudnya dalam batas tertentu ya. Kadang-kadang mereka bilang, lagi musim pandemi, masa wabah, pengennya olahraga supaya bisa ada kekebalan tubuh. Nah ini apakah ada hubungannya? Dokter Badai kan sedang menulis mengenai itu juga. Dokter Badai bisa kasih. Yang pertama, aktivitas itu harus tinggi ya. Sudah terbukti orang yang beraktivitasnya banyak lebih baik daripada orang yang sedentary untuk nantinya di kemudian hari terhindar dari serangan jantung atau penyakit pembuluh darah yang lain, misalnya stroke. Pada bulan puasa bagaimana? Jawabannya tetap harus. Malah ini sebenarnya kesempatan, Dr. Vito ya. Kesempatan yang datang 1 tahun sekali buat populasi tertentu yang mungkin kondisinya itu harus bagus. Ya, dia misalnya tidak kalau banyak aktivitas di kantor, banyak tawaran pekerjaan, tawaran praktek, ya dia sulit menghindar, ya sehingga akhirnya waktu untuk olahraganya kurang. Nah di bulan Ramadan ini aktivitas cenderung berkurang, ya aktivitas di luar cenderung berkurang, apalagi sekarang nih working from home, ya jadi dengan waktu yang banyak itu sebenarnya peluang emas ya untuk memperbaiki kinetik dari tubuh kita. Jadi aktivitas harus tetap dan jangan lupa olahraga. Ya, ini adalah momen di mana kalau dilakukannya jam 4 sampai jam 5 sore ya atau jam 5 sampai jam setengah 6 persis sebelum buka, itu adalah saat-saat di mana cadangan energi ya dalam tubuh kita akan dipakai. Ya, dan akan kebanyakan energi untuk melakukan olahraga itu dari lemak. Ya, beda kalau kita hanya puasanya atau terakhir makan yang 4 jam lalu ya atau 5 jam yang lalu ya. Misalkan kita kalau lagi bukan bulan Ramadan, makan jam 8 pagi, ya kita olahraga jam 11 atau jam 12, itu yang dibakar sebenarnya adalah akibat dari makan kita tadi. Nah, kalau kita sekarang puasa dari jam 4 pagi ya, kita sudah makan, itu kan sudah habis di sekitar jam 8, jam 9 ya, dari hasil makanan itu dia sudah disimpan oleh tubuh. Kemudian tidak ada lagi asupan yang secara aktif, maka akan dibongkar itu cadangan energi dari otot dahulu dan dari liver. Nah, apabila setelah 12 jam ya
kita dibutuhkan lagi tenaga, ya itu akan dipakai dari lemak. Ya, lemak yang banyak itu misalnya lemak perut dan sebagainya. Ya, trigliserida apabila dipecah akan menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, itu yang akan memberikan tenaga buat kita. Ya, dan itu akan hasilnya bagus. Jadi di bulan Ramadan ini sudah terbukti aktivitas yang baik itu akan memiliki double effect. Ya, diharapkan metabolisme menjadi lebih baik, ya, buat orang-orang tertentu berat badan bisa turun, ya, profil kardiovaskular misalnya, lemak, ya, LDL, kolesterol total itu akan turun, ya, kemudian kolesterol yang baik akan naik. Ya, jadi jawabannya harus, Dr. Vito. Jadi harus ya, olahraga tetap harus ya. Tentu dengan batas tertentu ya, artinya maksudnya olahraga itu bukan dipaksakan sekali, tapi kan olahraga tadi banyak gerak, sirkulasi, mengembalikan kemampuan sistem kekebalan tubuh juga terbadai ya, berarti ya. Oh, yang kekebalan ya? Nah, betul-betul. Ya. Jadi dalam pandemi COVID ini kemarin menjadi menarik untuk meneliti hubungan antara olahraga dengan kekebalan ya. Ternyata ada hubungannya. Jadi kalau dengan kita melakukan olahraga itu, yang secara lokal di hidung kita ya, kemudian di tenggorokan itu akan ada mekanisme pertahanan tubuhnya, akan ada lendir, itu ternyata baik untuk mengusir bakteri. Kemudian secara metabolisme ya terhadap sistem imun ya, baik terhadap seluler atau humoral, dia akan memperbaiki. Natural killer cell ya ternyata akan membaik, kemudian limfositnya akan bekerjanya lebih baik. Ya, hasil akhirnya diharapkan dia akan meningkatkan sistem imunitas dan diharapkan bisa terhindar dari infeksi COVID kalau misalkan kita takut ya zaman sekarang. Jadi ada hubungannya itu, Dr. Vito, dengan sistem imun. Ya, Pak. Ini berarti informasi yang menarik dan penting nih, karena selama ini sudah kadang-kadang orang berpikir ini benar nggak sih olahraga bikin kekebalan tubuh meningkat, dan malah untuk pasien-pasien jantung pun ini punya manfaat berarti ya, Dr. Badai. Lalu Dr. Badai, ini kita coba tanya siapa saja kalau bagi viewers, bagi sahabat-sahabat Perki yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui IG Live ini ya, mumpung lagi ada IG Live Perki, jadi manfaatkan untuk bisa bertanya supaya semuanya tetap sehat, tetap stabil semuanya ya. Coba ini siapa saja ada di sini, sapa-sapa dulu Dr. Badai ya. Ada siapa? Oh, ada Dr. Yusra. Dr. Yusra, hai. Lalu ada siapa lagi? Ada Dr. Reza Eka, lalu ada siapa lagi semua ya. Ini saya sapa semua, Sri Mulyati, Yuke, Ayat Bahri, Arif Demak, Ms. Aldin, ya, siapa lagi, dan Yota, ada Dr. Claudia Alberta, lalu ya, sudah banyak yang menyaksikan. Baik, sekarang kita Dr. Badai mau nanya lagi mengenai pasien-pasien yang minum obat-obat jantung yang belakangnya pril sama kandesartan itu misalnya, atau obat-obat irbesartan misalnya. Nah, ini kan sering ditanya karena pasien-pasien ini karena dapat informasi sana sini, wah katanya obat ini harus di stop. Bahkan nggak sedikit rekan-rekan dokter pun demikian, yang memang mungkin kiprahnya bukan di bidang kardiovaskular, tapi mereka karena konsumsi obat tersebut, dok ini katanya harus diberhentikan nih obat-obat ini, sartan atau ramipril atau dan lain-lainnya ya, pril itu. Nah, gimana Dr. Badai? Ya, sebelumnya memang ada dugaan ke arah sana ya, karena ternyata dari data registri pasien-pasien yang memang mengalami COVID ini ternyata kebanyakan hipertensi dan juga kebanyakan mengkonsumsi obat captopril, ramipril ya, atau kandesartan, irbesartan. Dan ternyata yang mengalami mortalitas kebanyakan dari yang menggunakan obat ini pula. Tetapi kita tidak bisa ya langsung menghubungkan itu penyebabnya. Jadi kesimpulan terakhir itu hanyalah sebagai komorbid, ya, komorbid pasien-pasien mana saja yang memang akan mengalami outcome yang kurang baik apabila terkena COVID-19. Apakah obat itu harus di-stop? Tidak. Ya, pertama tidak ada buktinya, dan yang kedua kalau kita ambil dari penelitian sebelumnya pada saat infeksi SARS ya yang beberapa tahun yang lalu sudah ada itu pemantauannya, kalau yang di-stop obat tersebut ternyata hasilnya malah tidak baik.
ya, sehingga keputusan yang diambil para ahli ya sudah diputuskan, jangan di stop, ya, tetap diteruskan. Hanya kita memang waspada dan pengobatannya harus maksimal, pengobatan dari COVID-19 seandainya terkena. Ada kondisi-kondisi yang memang sebaiknya di stop, ya, yaitu kalau kondisi yang sudah sangat kritis, ya, atau yang critically ill, atau yang tekanan darahnya turun. Pada kondisi tersebut ya memang harus di stop. Kalau ada yang misalkan minta buat ditingkatkan dosisnya, lalu ada juga yang baru mau mulai obat itu tersebut, obat-obat golongan tadi itu. Apakah sekarang ini itu diperbolehkan atau sebaiknya jangan? Kalau untuk malah diberikan obat tersebut, memang ada dugaan juga secara teori obat ini sebenarnya bisa menurunkan fibrosis paru, ya, kalau pada kasus COVID. Tapi sama, tidak ada buktinya karena sebenarnya harus dibuktikan untuk kasus yang di real time. Maka jawabannya itu diserahkan saja kepada klinisi, ya, belum ada konsensus, ya, dipertimbangkan. Dari teori-teori itu kan sesungguhnya tidak bisa dipastikan. Ya, teori itu banyak, tapi what real happen in our body itu memang harusnya diteliti, ya, dengan uji klinis. Saat ini tidak ada rekomendasi ke arah sana untuk menaikkan dosis ACE, Dr. Vito. Untuk tidak memberikan, ya. Gimana, Dok? Kalau untuk pasien yang belum pernah mendapatkan obat tersebut, misalnya pada kasus hipertensi, tekanan darahnya tinggi, bagaimana nih dalam situasi COVID? Perlu diketahui dulu, kita harus memutuskan kan, apakah pada pasien tersebut diberikan cukup satu obat atau beberapa obat atau kombinasi. Ya, kalau misalkan ternyata satu obat dan tidak ada comorbid, maka kedudukan dari 4 golongan obat, ya, itu seimbang. Yang mana saja pilih, tidak bisa kita hindari ACE, ya, tidak bisa juga kita hindari CCB, tidak bisa kita bilang CCB lebih bagus, itu tidak juga. Maka dipersilahkan pada klinisi. Kalau dengan kondisi tersebut mau menghindari ACE, silahkan, karena memang sebagai first line yang mana saja sama. Tapi kalau ada comorbid, ya itu harus disesuaikan, ya, dan kebanyakan kalau ada comorbid misalkan diabetes, ya, atau jantung, maka ACE dan ARB ini menjadi pilihan utama. Atau kondisi lain di mana pasien membutuhkan 2 golongan obat, ya, ini membuat ACE atau ARB ini mungkin akan menjadi sangat wajar dan reasonable, ya, untuk tetap diberikan sambil tentunya dipantau. Dr. Badai, punten ini ada pertanyaan dari viewers pada hari ini, ya. Dari Sri Mulyati katanya minum Ramipril juga. Gimana tuh, Dok? Apakah minumnya boleh sahur atau pas malam saja? Atau mungkin kalau kapan? Untuk Ramipril dari penelitian ACE inhibitor sebenarnya idealnya malam hari. Malam hari berarti sebaiknya, ya. Berarti setelah berbuka masih bisa, ya. Lalu ya, berikutnya itu disesuaikan, ya. Misalnya ada obat lain, ya, yang diminum malam atau yang memiliki efek yang sama, mungkin bisa di-switch juga, jadi disesuaikan. Lalu dari Pak Aib Bakri ini katanya, Dok, saya minum juga obat-obat lain yaitu DM. Biar nggak lupa, apa disamakan dengan obat lain juga, apakah ginjal nggak masalah? Gitu. Obat diabetes mellitus ya sama, harus rutin dia biasanya setiap hari. Untuk meningkatkan compliance atau kepatuhan, memang idealnya diminum bersama saja, Pak. Ya, jadi justru malah ginjal itu malah kita lindungi dengan cara mengontrol risikonya, ya, Bapak Aib, ya. Oh iya. Hipertensi dan juga diabetes, ya. Jadi faktor risiko terjadinya orang jadi harus cuci darah gitu. Ya. Nah, ini lalu jangan salah, ya. Jangan salah paham. Obat itu sebenarnya menolong ginjal. Obat untuk jantung, kalau jantungnya bekerja dengan baik, dia bisa memberikan aliran darah yang cukup untuk ginjalnya akan baik. Nah, dari Bu Yuke, TJ, Dr. Badai, apakah vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang saat ini harus dikonsumsi bisa diminum sekaligus bersama obat darah tinggi amlodipin 5 mg? Nuhun jawabannya. Dr. Vito masih ingat artinya nuhun? Ya, itu tulisannya begitu. Dari Ibu Yuke. Bisa, Ibu Yuke.
bisa sekaligus saja. Jadi nggak masalah ya, boleh aja. Iya. Apakah mungkin pertanyaannya adalah suplemen-suplemen jantung mungkin? Karena sekarang banyak gitu, Dokter Badai. Mungkin maksudnya beliau begitu. Yang orang sebut vitamin jantung gitu. Ya, vitamin jantung misalnya karnitin ya, UbiQ, coenzim Q, ya, obat-obat tersebut. Kenapa disebut suplemen? Karena dari hasil uji klinisnya memang tidak memberikan hasil yang sensasional. Tapi dari segi mekanisme memang masuk akal dan secara ilmiahnya ada. Karena uji klinisnya biasanya kurang berhasil, maka dari Badan POM dikeluarkannya izinnya sebagai suplemen. Kemudian dengan indikasi-indikasi tertentu tentunya boleh diberikan, ya, apalagi kalau sudah disarankan oleh dokter jantung. Masalahnya Dokter Vito mungkin dalam zaman COVID ini vitamin-vitamin itu banyak juga yang bukan vitamin jantung ya, misalnya vitamin C. Ya, vitamin C sudah keluar juga konsensus dari dokter gizi memang menjadi salah satu terapi ya untuk meningkatkan imunitas pada saat pandemi COVID ini. Dosisnya bukan dosis biasa yang sesuai di RDA ya. Tetapi dosisnya memang yang dosisnya agak tinggi, ya bisa 500 mg sampai 1 gram kalau saya tidak salah. Ya intinya memang dosisnya berbeda. Begitu pula yang dosis vitamin D, ya itu bukan vitamin D yang biasa yang mungkin ada di dalam susu. Ya memang mungkin kemasannya harus yang dosis tinggi, ya untuk kasus-kasus yang kurang vitamin D yang sudah terbukti dari laboratorium misalnya. Ya, baik. Jadi tadi saya rasa pesannya kuat bahwa boleh-boleh aja ya, itu kan suplemen. Bisa-bisa aja. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Esa Eka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore dokter. Izin bertanya. Pernah berbaca di berbagai literasi untuk pasien hipertensi dengan nilai UHCR tinggi tes 2 ya. Hipertensi tes 2. Apakah obat hipertensi dengan ACE inhibitor? Mohon pencerahan dok gitu. Untuk pasien lebih dari 60 tahun gitu ya. Pasien lebih dari 60 tahun, hipertensi stadium 2 dengan nilai UHCR tinggi, apakah tetap obat hipertensinya dengan ACE inhibitor? Mohon pencerahan, dok. Ya, untuk kasus seperti ini, yang belum dicuci darah, tetap harus hati-hati sekali ya. Batasnya biasanya di kreatinin sekitar 2,5 ya, kita sudah harus hindari ya, atau pantau dengan jauh lebih seksama. Ya, seandainya kita bisa memantau dengan seksama, boleh kita berikan, ya, tetapi pantaunya lebih ketat. Misalnya dalam waktu 1 minggu kita cek ulang kreatininnya. Terus kita harus cek kalium. Memang kalau dari hasil penelitian, pemberian golongan ACE ini lebih baik ya dibandingkan golongan yang lain untuk kasus ginjal. Jadi pada pasien gagal ginjal kronis itu, ya apabila diberikan ACE ini, efek protein urianya itu lebih minimal ya dibandingkan dengan pemberian obat yang lain. Jadi kalau ada protein urea itu artinya ada protein di air kencing, air seni, tandanya keluar protein itu dari ginjal ya. Padahal harusnya dalam urin tidak boleh ada protein. Jadi itu menandakan fungsi ginjal. Jadi pada pasien yang gagal ginjal kronis sebenarnya obat utamanya adalah ACE inhibitor atau ARB ini. Ya, tetapi dia bisa juga meningkatkan dan menurunkan fungsi ginjal juga. Jadi memang agak-agak bermata dua. Ya. Biasanya kalau di bawah 2,5 kita tetap berikan, ya, atau di bawah 3 kita bisa tetap berikan, tetapi dipantau lebih ketat. Kadang-kadang walaupun kreatininnya tinggi, ya, tetapi bisa saja tetap diberikan. Misalkan di 4, 5, ada beberapa kasus tetap diberikan ya dengan mengharapkan manfaatnya. Mungkin pada pasien tersebut memang sudah dicek ternyata tidak terjadi efek samping yang lain dengan pemberian ACE-ARB ini. Ya, begitu jawabannya. Ya, baik Dokter Reza Eka, ini jadi boleh diberikan dan syarat dan ketentuan berlaku ya. Tadi itu dengan pengawasan ketat monitornya, jadi tetap diawasi kreatinnya ya. Lalu Dokter Badai, ini orang-orang yang sekarang
mengkonsumsi obat-obat kolesterol. Ya, kadang-kadang ada dua kelompok dokter Badai ini biasanya. Jadi ada yang ketika puasa malah makin banyak makan makanan yang membuat kolesterol tinggi. Ada yang mungkin merasa bahwa saya kan makan sekarang bersih, sudah dijaga. Apakah obat kolesterol perlu saya lanjutkan? Tetap harus ya. Karena kalaupun kita merubah dosis ya, kita akan melihat efeknya 1-2 bulan lagi, kan tidak langsung. Dari penelitian, walaupun kita terus meminum obat kolesterol ini dan kemudian kita berpuasa selama 1 bulan penuh, turunnya itu lumayan loh, bisa turun ya, LDL itu bisa turun 10-15. Jadi bukan yang turun jauh sekali juga tidak. Ya, jadi tidak usah khawatir terlalu rendah. Ya, jadi tetap diminum saja. Biasanya pengaruh dari makanan terhadap kadar lemak kan tidak terlalu tinggi ya. Sebenarnya justru obat memang yang memegang peranan paling utama terhadap penurunan kadar kolesterol. Ya, ada yang mengatakan hanya 20% pengaruh dari makanan, apalagi kalau terhadap LDL. Ya, kalau terhadap yang lain, trigliserida, mungkin peranan makanan memang lebih besar. Ya, jadi kalau jawabannya tetap. Orang, ya, baik dokter Badai. Kalau orang suka tanya nih ya, takut kerendahan nanti nih. Sekarang kan masalahnya COVID nih. Saya belum tes lagi nih kolesterol saya gitu. Nanti kalau saya minum obat kolesterol kelebihan, nanti takut kerendahan. Nah, apa sih bahayanya kalau terlalu rendah kolesterolnya? Ya, itu kalau yang sangat rendah itu kalau yang di bawah 35 ya, Dr. Vito ya. Yeah. Itu memang dilaporkan sedikit mengalami gangguan saraf ya. Jadi agak udah pusing, ada keluhan-keluhan di saraf. Ya, tetapi sebenarnya bukan yang fatal juga. Kemudian ada juga dulu dikaitkan dengan ke arah gangguan ingatan ya, memori. Tapi itu kalau di bawah 35. Ya, padahal kalau efeknya dengan puasa ini dari studi paling hanya turun 10. Jadi kalau kita biasanya sih di LDL 100 gitu, paling nanti setelah puasa ini berakhir hanya akan turun jadi di 90. Ya, jadi tidak usah ada yang dikhawatirkan ya terhadap penurunan LDL ini. Jadi sulit sekali untuk sampai terlalu rendah itu sulit sekali malah ya. Oh, dengan obat aja harus yang berjuta-juta itu ya kalau mau sampai di bawah 55 ya. Sekarang kan target LDL di bawah 55. Iya, baik. Nah, ini mungkin kalau ini tadi saya katakan puasa lagi, Dr. Vito. Ya. Nggak dikaitkan dengan puasa lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Iya, ini udah maksudnya tuh terkait dengan puasa juga karena orang-orang ngerasa pede kalau puasa itu nanti kan mereka jadi nggak makan yang terlalu banyak kan, mereka pikir udah turun dong mestinya nih ya gitu. Makanya ada dua bagian, ada yang merasa saya aman, ada yang merasa bahwa kayaknya makan enak mulu nih, biasa makan enak terus pas lebaran, pas puasanya enggak, justru mereka pikir pas puasa itu udah menahan diri gitu, dokter Bandai. Oke, tadi kita udah bahas mengenai obat-obat darah tinggi, obat-obat diuretik yang bikin buang air kecil, udah bahas pengencer darah, nah lalu udah bahas juga tadi obat-obat yang membuat orang khawatir sekarang ya, obat-obat yang orang lemah jantung dan lain-lain. Nah, obat kolesterol juga udah. Nah, sekarang kalau obat-obat itu udah beres, aku rasa Dokter Badai sudah memberikan ini. Nah, Dokter Badai, boleh nggak kasih tips Dokter Badai? Ini kita udah menjelang buka puasa kayaknya ya. Boleh kasih tips nggak yang singkat yang dapat disebarkan kepada orang-orang? Kira-kira apa saja nih yang harus diperhatikan bagi pasien-pasien yang minum obat jantung atau pasien-pasien yang pernah punya riwayat penyakit jantung, lalu sekarang menghadapi masa Ramadan sekaligus spesial nih, masa pandemi COVID-19. Silakan Dr. Badai. Baik, terima kasih. Pertama, pasien jantung itu sendiri, kita kenal istilahnya cerdik ya. Kalau yang dulu konsepnya itu dibilangnya sehat, kalau yang baru dari Kemenkes menjadi cerdik. Jadi sehat itu singkatannya dari S adalah seimbangkan gizi. Ya, jadi gizi usahakan seimbang selama bulan Ramadan. Enyahkan rokok, H-nya hadapi stres, ya bukan hindari ya, hadapi stres. Kemudian A-nya awasi tekanan darah, ya. Kemudian T-nya teratur berolahraga.
Sekarang Kemenkes mengeluarkan cerdik, ya. Jadi C-nya adalah cek kesehatan secara teratur, E-nya enyahkan rokok juga, R-nya rutin olahraga, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, ya. K-nya kelola stres. Jadi inti-intinya kan itu. Semuanya itu kita harus terapkan di bulan puasa ini, ya. Ini adalah momen yang pas. Kenapa? Cek kesehatan secara teratur. Ya, kita kalau bukan COVID tentu tidak akan ada yang berubah, ya. Tapi kalau sekarang mungkin dengan WhatsApp dan sebagainya, telemedicine, ya kita bisa punya waktu gitu untuk mengecek. Nyahkan rokok. Nah, ini pas ya, yang tadinya sulit begitu bulan Ramadan, ya kan memang tidak boleh untuk rokok. Kemudian rajin olahraga, ya. Mudah-mudahan kita jadi punya banyak waktu, ya, tidak terganggu oleh banyak aktivitas. Kita kadang ibadah juga ada fase jenuh gitu, Dr. Vito, ya. Setelah kita mengaji misalnya 1 jam, kan kita itu ideal itu untuk berolahraga, ya. Dan memang momen yang sangat indah itu adalah sesaat sebelum buka. Ya, tadi saya sudah bilang dari segi patofisiologi itu adalah best moment buat orang-orang yang ingin kurus begitu. Ya, di mana dengan olahraga yang sama dibandingkan kalau dia lagi bukan di bulan Ramadan, lemak yang dibakarnya lebih banyak dan lebih berlipat ganda. Jadi bukan hanya pahala saja, ya, lemaknya lebih berlipat ganda terbakarnya. Kenapa? Mekanismenya tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang ingin gemuk bagaimana, ya? Saya konsultasi juga dengan istri dari bagian gizi. Momen yang pas juga. Kenapa? Jadi kalau buat yang ingin gemuk, bagaimanapun kan makanannya itu teratur, ya. Jadi apabila ingin gemuk, menambahkan berat badan, misalkan pada orang-orang yang kaheksia, ya, atau yang memang sulit mendapatkan nafsu makan yang baik, setelah buka memang setelah itu taraweh, nah sesaat sebelum tidur itu bisa diisi dengan makanan yang sehat, ya, cemilan yang sehat, crackers, ya, susu tanpa lemak, yang tinggi protein, ya, dan itu timingnya baik sekali, ya, untuk metabolismenya juga dengan baik. Kemudian tadi kelola stres. Nah, jadi di masa ini kita kan tentu banyak berdoa malam, ya. Nah, itu ideal sekali kan, stres kita bisa turun, bisa kita kendalikan, kita mengadu pada siapa lagi sih? Nah, banyaknya masalah dalam hidup ini, ya kita mengadu pada yang bisa menolong, ya, yang bisa selalu mendengarkan, dan dia itu senang untuk diadu. Ya, kalau kita kalau kesannya ke yang teman kita di sebelah kan dia udah bosan, mau ngeluh terus, gitu jawabannya, ya. Jadi kita memang bisa menurunkan stres dengan mengadu pada yang tepat, ya. Jadi tips dari saya, manfaatkan momen di bulan Ramadan ini dengan sehat dan cerdik tadi, ya, demi untuk puasanya sendiri memang sudah dijanjikan, ya, oleh Yang Maha Kuasa dari di kita, Dr. Vito, ya. Kalau melakukan puasa tujuannya adalah memang agar kita bertakwa, ya. Jadi banyak sekali manfaat dari puasa dan agar kamu bertakwa, ya. La'allakum tattaqun, kalau dari Al-Baqarah ayat 183, ya. Jadi dengan kita bertakwa, ya, kita mengikuti memang perintahnya, menghindari larangannya, diharapkan ya nanti akan dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi surrogate atau secondary outcome-nya apa nih? Itu primary outcome, secondary outcome-nya adalah kesehatan, ya. Dan khusus untuk kardiovaskular ini ternyata ke-6 langkah, ke-6 poin-poin tadi bisa difasilitasi semua di bulan Ramadan ini, ya. Jadi mudah-mudahan bisa terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Iya. Dr. Badai, saya kalau dengar tadi penjelasan Dr. Badai sangat amat takjub sekali, ya. Ternyata masa di bulan Ramadan ini adalah kesempatan juga untuk mengontrol segala faktor risiko penyakit jantung. Dr. Badai tadi sudah bilang mengenai tensi turun, malah kolesterol terjaga, bagi yang ingin cepat turun berat badan malah lebih dilipat gandakan, bukan hanya pahala karena puasa, tapi juga lemaknya juga lebih cepat turunnya. Yang ingin gemuk juga ini saat yang tepat karena bisa ada kesempatan memil di malam hari dengan memil makanan sehat. Dan tadi hindari stres. Bagaimana kita bisa bukan hindari stres, tapi kita bisa menghadapi stres dengan baik saat ini malah. Dengan bisa banyak ibadah.
Hebat sekali malah. Berarti kalau gitu kesempatan bisa mengubah kita punya kebiasaan menjadi lebih baik ketika masa bulan puasa ini. Ya. Malah jadi Kesempatan. semangat. Saya harap rekan-rekan semua yang menghadiri, mendengar pada hari ini bisa kasih tahu kepada orang-orang yang lain bahwa ini adalah info yang sangat berharga dari Dr. Bade Tisnadi, dari kami SPJP Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia. Baik, ini sudah mendekat waktu buka puasa pertama. Saya rasa Dr. Bade juga akan membuka bersama keluarga. Saya juga harus pulang. Kita kembali lagi Dr. Bade, mudah-mudahan di episode selanjutnya dari IG Live. Ini kami coba rekam di Zoom nanti. Sehat-sehat selalu ya, Dr. Vito ya. Ya, harus sehat terus untuk Dr. Vito keluarga. ini. Nggak ada gantinya. Terima kasih Dr. Bade juga untuk Dr. Widi Hadian, Dr. Magna Purnawan, SPJP, Lili Manadi, semua yang tadi ikut menyaksikan. Salam, semoga hari ini semuanya sehat-sehat, baik-baik. Silakan selamat berbuka bersama keluarga semua. Sampai jumpa.